Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laporan praktikum simulasi emulator 8086 mikroprosesor ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Kelompok ini beranggotakan saya, Sabda Alamsyah, 2 Aditya Gilang Pamungkas, 3 Angger Dwi Saputro. Praktikum 1, Sistem Bilangan. Sistem bilangan yang kita gunakan dalam mikroprosesor adalah sistem bilangan desimal. Di dalam sistem digital, selain bilangan desimal, ada lagi sistem bilangan yang umum dipakai, yaitu sistem bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Peralatan elektronika digital menggunakan sistem bilangan biner. Beberapa sistem komputer yang menggunakan sistem bilangan oktal. Komputer digital dan sistem yang berdasarkan mikroprosesor menggunakan sistem bilangan heksadesimal. 1. Bilangan desimal. Sistem bilangan desimal menggunakan simbol kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal disebut juga sistem basis 10 atau radix 10. Sistem bilangan desimal disebut sistem basis 10 karena mempunyai 10 simbol untuk mempresentasikan bilangannya. Lambang basis diikutsertakan pada kanan bawah satu bilangan. Bilangan biner. Sistem digital biasanya dikonstruksikan dengan dua keadaan seperti saklar, transistor, dan komponen-komponen elektronika lainnya yang digunakan dalam sistem digital. Sistem bilangan yang cocok untuk mempresentasikan bilangan di dalam sistem digital adalah sistem bilangan biner. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mempelajari sistem bilangan biner ketika kita ingin bekerja dalam sistem digital. Bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan 16 simbol, yaitu 0 sampai dengan 9, A, B, C, D, E, F. Huruf A untuk cacahan 10, B untuk cacahan 11, C untuk cacahan 12, D untuk cacahan 13, E untuk cacahan 14, dan F untuk cacahan 15. Sistem bilangan ini merupakan metode dari pengelompokan 4 bit. Bilangan oktal. Sistem bilangan oktal menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oleh karena itu, bilangan oktal merupakan bilangan dengan radix 8. Sistem bilangan ini merupakan metode dari kelompok bilangan biner dan biasanya digunakan oleh perusahaan komputer yang menggunakan kode 3 bit untuk mempresentasikan instruksi atau operasi. Pada sistem yang demikian, bilangan oktal digunakan sebagai perwakilan pengganti bilangan biner, sehingga pengguna dapat dengan mudah membuat ataupun membaca instruksi komputer. Ini adalah tampilan program EMU 8086. Ini hasil laporan praktikum 1. Lanjut ke praktikum 2. Register utama. Register utama merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya, mikroprosesor selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya. Jadi register dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangannya mikroprosesor. Ini adalah hasil praktikum register utama pada praktikum 2. Dari daftar register yang telah dibuat, ada 3 poin. Sebutkan pula masing-masing kegunaannya. Register AX. Register AX adalah register yang berfungsi untuk menyimpan dan membaca data yang berhubungan dengan operasi aritmatika yang meliputi perkalian, pembagian, dan penjumlahan dan pengurangan. Register BX merupakan salah satu dari 2 register base addressing mode yang memiliki kemampuan untuk dapat menulis dan atau mengambil data secara langsung dari atau ke memori. Register CX. Register CX merupakan memori yang berfungsi untuk menyimpan jumlah lompatan pada loop yang dilakukan oleh mikroprosesor. Register DX. Register DX merupakan register yang serbaguna yang memiliki beberapa fungsi utama yang berguna untuk membantu register AX
Di antaranya yaitu membantu register AX dalam melakukan operasi aritmatika, terutama untuk operasi perkalian dan pembagian sebesar 16 atau 32 bit data. Kemudian menyimpan data heksadesimal dalam bentuk kode ASCII di register DL yang akan ditampilkan di layar monitor dan juga menyimpan serta menampilkan nomor port pada operasi port. Register CS. Register CS yang berfungsi untuk menunjukkan alamat dari instruksi selanjutnya pada mikroprosesor. Register IP. Register yang berfungsi untuk menunjukkan baris perintah program yang memiliki pasangan dengan register CS. Register SS. Register yang berfungsi untuk pemanggilan dan pengarahan program utama pada operasi start. Register SP. Register yang berfungsi untuk menunjukkan bit terakhir pada operasi start. Register BP. Register yang berfungsi untuk yang lebih kurang sama dengan register BX, yaitu membaca dan menulis data secara langsung dari atau ke memori. Register SI dan DI. Register SI Source Index, DI Destination Index. Register SI dan DI memiliki fungsi untuk menyimpan nilai offset dalam segmen data memori pada saat bersangkutan. Register DS. Register DS memiliki fungsi untuk menunjukkan alamat data pada pengiriman atau transfer register. Register ES. Register ES sebagai memori tambahan untuk operasi string pada CX di general purpose register. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Gilang Pamungkas ingin mempresentasikan tugas kelompok. Saya ingin mempresentasikan praktikum 3, kinerja register. Flag register sesuai dengan namanya. Register ini menunjukkan kondisi dari suatu keadaan, ya atau tidak. Karena setiap keadaan dapat digunakan satu bit saja, maka sesuai dengan jumlah bitnya, flag register ini mampu mencatat sampai 16 keadaan. Arsitektur mikroprosesor Intel 8086 tinjauan umum 8086 merupakan mikroprosesor 16 bit. Artinya, bagian ALU, register internalnya, dan sebagian besar instruksi-instruksinya dirancang untuk bekerja pada data 16 bit, memiliki bus data 16 bit. Jadi, ia dapat membaca data dari atau menyimpan data ke memori dalam port yang ada dalam format 16 bit atau 8 bit. Arsitektur mikroprosesor Intel 8086 Executionate Flag Register 8086 memiliki register bendera dengan panjang 16 bit. C. Terjadinya aktivitas interupsi routing dan shifting. Buat kesimpulannya yang didapatkan dari eksekusi program 1. Kesimpulannya adalah ketika program dijalankan, maka register akan melakukan interupsi terus-menerus dengan jangka hanya sekali jalan. Namun, jika program diklik single step, maka register melakukan interupsi sekali dengan sekali jalan. Pada setiap register yang dijalankan, maka hasilnya akan berbeda-beda. Praktikum 4. Tampilan program. Emulator menyediakan hampir semua kemampuan perangkat Android yang nyata. Anda dapat melakukan simulasi bagian panggilan telepon masuk dan pesan teks, menetapkan lokasi perangkat, melakukan simulasi kecepatan jaringan yang berbeda, melakukan simulasi rotasi dan sensor hardware lainnya, mengakses Google Play Store, dan banyak lagi. Buatlah kesimpulan untuk eksekusi file 1 sampel ASM dan Hello World ASM ini. Dari kesimpulan file sampel ASM dan Hello World ASM terdapat perubahan isi register setiap single step, dan pada satu sampel ASM terdapat perubahan dari original source code menjadi IN10H. Pada Hello World terdapat perubahan dari original source code CMP start menjadi start. Berikut saya akan menampilkan foto program emulatornya.
bagian tampilan emulator 8086. Catat perubahan isi semua register pada step-step perintah pada program 1 dan coba cari tahu penyebab perubahan isi registernya. Penyebab perubahan registernya: 1. Terjadi perubahan pada binary. 2. Terjadinya perubahan tahapan. Berikut tampilan program emulator praktikum 4. Berikut suatu program yang menampilkan kata "Selamat datang di Lab FTK OSM". Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjut dengan teman saya. Di sini saya ingin melanjutkan hasil dari presentasi kelompok saya. Untuk praktikum 5 pemrograman bahasa rakitan. Bahasa rakitan atau lebih dikenal sebagai assembly language adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lain yang dapat diprogram. Bahasa rakitan mengimplementasikan representasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol yang secara relatif dan lebih dapat dipahami oleh manusia. Bahasa rakitan biasanya mendukung secara spesifik untuk satu ataupun beberapa jenis arsitektur komputer tertentu. Dengan demikian, portabilitas bahasa rakitan tidak dapat menandingi bahasa-bahasa lainnya yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Namun bahasa rakitan memungkinkan programmer memanfaatkan secara penuh kemampuan suatu perangkat keras tertentu yang biasanya tidak dapat ataupun terbatas begitu dan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Itu contoh-contohnya. Dan yang lanjutannya praktikum 6 pemrograman bahasa rakitan. Bahasa rakitan atau lebih umum dikenal sebagai assembly language adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lainnya dapat diprogram bahasa rakitan. Mengimplementasikan representasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol secara relatif lebih dapat dipahami oleh manusia. Pada bahasa rakitan, programmer umumnya menggunakan sebuah program utilitas yang disebut sebagai perakit atau bahasa Inggris assembler, yang digunakan untuk menerjemahkan kode dalam bahasa rakitan tersebut ke dalam kode mesin untuk perangkat keras tertentu. Sebuah perintah dalam bahasa rakitan biasanya akan diterjemahkan menjadi sebuah instruksi mnemonik dalam kode mesin. Berbeda halnya dengan kompiler pada bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menerjemahkan sebuah perintah menjadi sejumlah instruksi dalam kode mesin. Tampilan emulator 8086 pada komputer. Itu contoh-contoh dari praktikum 6. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.